belum kelihatan gitu ya di atas ya. Padahal kasusnya banyak. Nah, mudah-mudahan hari ini di kesempatan pertama ya, kesempatan pertama opening di WA Group. Jadi nanti Bapak Ibu ini nggak terbatas ya, nggak terbatas apa sih namanya, hanya sampai di sini. Tapi kita terus diskusi di WAG ya, di WhatsApp Group. Jadi kalau punya pasien stoma, terus bingung mau ngapain, hayuh, mangga. Setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Saya izin share PowerPoint-nya. Ini dia. Aduh, kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu? Oke. Jadi saya mah dapat tugas gitu ya untuk membuka wawasan. Wah, ceritanya gitu ya, membuka wawasan Bapak Ibu perawat boleh, dokter boleh, psikolog boleh, fisioterapi boleh, pokoknya yang senang untuk ngerawat pasien-pasien stoma. Setuju begitu? Betul? Jadi kita mau melihat bagaimana perkembangan stomaker di Indonesia. Apakah ini masih menjadi satu tantangan yang sulit dihadapi, atau apakah ini peluang untuk profesi, atau bagaimana untuk masa ke depannya, ya, masa ke depannya. Apakah kita mau menjadi profesional perawatan stoma atau tidak? Ya, oke. Biar lancar jalannya, jadi aku matiin dulu videonya. Nanti kita diskusi, aku buka ya. Oke, ini saya lewatkan ya. Terima kasih. Saya disclaimer dulu bahwa semua gambar yang ada di PPT ini, baik video dan gambar, itu semua adalah program yang diselenggarakan oleh Luka Indonesia. Jadi kita berupaya di Solusi Luka Indonesia ini bagaimana mengajak kawan-kawan semua untuk menjadi bagian dari kebaikan untuk pasien-pasien kita. Setuju ya? Oke. Jadi kalau di luar sana tuh mereka bilang, ostomi are life savers. Kenapa sih kok mereka sampai bisa bilang gitu gitu? Ntar kita lihat kenapa ya. Tapi sebelumnya, kalau gitu gimana ya? Apa namanya? Perawat stoma di Indonesia banyak nggak sih? Mereka mengerjakan perawatan stoma nggak? Tapi kenapa kok yang kelihatan hanya perawatan luka? Kemana aja perawatan stoma? Kenapa bersembunyi? Dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak begitu Bapak Ibu. Mungkin karena gaungnya eh, nggak kelihatan terlalu mencolok gitu ya, seperti perubahan yang terjadi pada perawatan luka ya, sehingga stoma kelihatan lebih mendelep gitu ya, kelihatan lebih mendelep. Padahal sebetulnya kebutuhannya cukup tinggi. Nah, kita lihat ya kegiatan apa namanya stoma nurse yang ada di Indonesia. Oke, film dulu Mas Dava ya, biar agak semangat greget gitu ya. Kedengeran nggak musiknya? Kedengaran, Bu? Suaranya? Kedengaran. Kedengaran. Oke. Izin, Bu, suaranya menghilang, suara soundnya. Suara soundnya menghilang. Iya, suaranya hilang Tadi tadi. ada suara sound. Oh, oke, Iya. kalau gitu aku stop share dulu. Terus pas lagi share tadi makanya aku tanya, Dava, share sound ya. Optimize video sharing ya. Share. Oke. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi,
bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Nah, ramai ternyata ya orang yang apa namanya tim stoma nurse ya yang belajar tentang stoma. Tapi jumlahnya sedikit sekali gitu. Padahal kasus di kita cukup tinggi nih. Jadi itulah kenapa saya appreciate sekali dengan Solusi Luka Indonesia yang sudah berupaya supaya Bapak Ibu mengenal tentang perawatan stoma yang apa sih namanya, yang lebih lebih saya nggak bilang lebih bagus, lebih apa tidak, tapi setidaknya kita bisa diskusi, kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya dalamnya eh, hati atau lautan hati dari para pasien-pasien stoma itu sendiri, Bapak Ibu ya, nggak cuma pasien stoma tapi juga keluarga. Kalau kita lihat dari global cancer, saya coba coba menyorot ke kenapa kok stoma di Indonesia itu hampir kelihatan kebanyakan karena kasus-kasus colorectal cancer ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tadi ada yang cerita kalau apa namanya ini Bapak ya, Bapak kena pasang stoma. Kalau boleh tahu nanti diskusi kita ya, diagnosisnya apa gitu ya. Kalau memang di dunia nih tahun 2022 WHO dan juga diglobalkan cerita bahwa colorectal cancer itu nomor 2 ya. Terus gimana Indonesia sendiri gitu. Kasus di Indonesia 2024 itu juga sama, colorectal cancer menduduki angka nomor 4. Jadi kalau gitu ada sekitar kasus baru dari kanker kolorektal sejumlah ini jadi nomor 4 terbanyak. Jadi kalau boleh dilihat colorectal cancer, kalau dia datang di late state, mau tidak mau dia dibuat stoma. Kalau dia late state, kemudian emergensi kasusnya mau nggak mau dia dibuat stoma, tapi tidak elektif. Artinya dia datang ke emergensi, terus mau nggak mau terus dibuat stoma karena nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang angin ya, pasien kondisinya melemah dan lain sebagainya. Sehingga kasus late stage ini banyak sekali terjadi yang kita temui ya. Tapi ternyata nggak cuman kasus colorectal cancer saja Bapak Ibu yang terjadi di kita. Ada kanker kandung kemih. Satu lagi ada jenis kanker lainnya seperti ginekologi. Tapi ini yang agak cukup riskan nih Bapak Ibu. TB usus. Jadi extrapulmonary TB, kasus TBC di luar paru, salah satunya TB usus, itu cukup tinggi di kita karena apa? Karena kita masih kasus TB itu masih tinggi di kita gitu. Ya. Jadi waktu itu saya sempat diskusi dengan kawan-kawan di Rumah Sakit Persahabatan ya. Persahabatan itu kalau kita tahu kan masalah yang paling sering kan pernafasan ya, pasien-pasien TB banyak di situ ya. Tapi kenapa kok dokter bedah digestifnya banyak di situ? Ada sekitar 5 kalau nggak salah tuh. Nah, diskusi, oh ternyata kasus TB usus juga banyak di sana gitu.
Terus pas kita datang di beberapa rumah sakit di Kota Bogor, terus kemudian Cianjur, Sukabumi, ternyata kasus TB juga banyak Bapak Ibu. TB usus ya, maksud saya ya, TB usus sehingga pasien harus dibuat stoma. Dan penanganannya itu juga nggak mudah gitu karena perawatan stoma tuh tidak seperti yang sesimpel yang kita kira ya. Ini penyebab-penyebab lainnya ya, seperti tipoid juga bisa, kolovesical fistula, terus trauma ya karena kecelakaan. Kita ada satu kawan yang trauma di apa karena kecelakaan, tapi sampai sekarang dia nggak mau dikembalikan ya. Jadi ternyata stoma itu ada yang permanen, ada yang non permanen ya, temporari itu istilahnya. Oke. Jadi yang mau kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bagaimana kita merawat stoma dari tradisional ke modern stoma care management. Itu sebetulnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di lapangan, kalau sudah jadi stoma, barulah kita ribut itu, beresin. Mau pakai kantong stoma yang seperti apa? Di daerah masih pakai kantong plastik gula. Eh, nurse-nya di mana? Di ruang nurse station masih nempel-nempelin double tape dengan plastik. Itu sebenarnya menguntungkan nggak buat pasien? Ya. Berbahaya nggak buat pasien? Karena efeknya, wah, jangkanya tuh nggak pendek, tapi jangkanya panjang. Kalau dia bukan disebabkan karena cancer, disebabkan karena hal lain ya, berarti kan prolong hidupnya lebih tinggi. Kalau prolong hidupnya lebih tinggi, dia tidak menggunakan perawatan yang modern, hasilnya apa? Hasilnya pasti akan jatuh pasiennya. Oke? Jadi kita sedang mencoba menginisiasi bagaimana tradisional stomach care management menjadi modern stomach care management. Dapat ya Bapak Ibu ya? Dari tradisional ke modern stomach care management. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah luar biasa untuk diskusi stoma pada siang ini, buat pasien-pasien kita ya yang terpasang stoma, sebenarnya stoma itu adalah sebuah hadiah, kata mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kotoran tidak bisa keluar dari tubuh, itu sangat menyakitkan sekali. Jadi pada saat mereka dibuatkan stoma, mereka bilang itu seperti diberikan kehidupan kedua. Jadi stoma itu sebetulnya adalah hadiah yang luar biasa yang bisa mereka dapatkan. Satu. Tapi ternyata di sepanjang kehidupan mereka, mereka harus struggle dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka harus berpikir bagaimana caranya dengan stoma ini mereka bisa tetap bertahan atau kembali ke kehidupan atau ke aktivitasnya sebelum dia menggunakan stoma. Nah, dia butuh pendampingan nih Bapak Ibu. Pendampingannya dari siapa? Dari tenaga kesehatan yang berdampingan dengan ostomed. Stoma dibuat di meja operasi, waktunya singkat. Misalnya digestif ya, kolostomi misalnya. Buat paling 4 jam, 3 jam selesai. Urostomi itu yang paling lama, bisa 9 jam sampai 13 jam. Tapi masih hitungan jam loh ya. Tapi bagi mereka tuh, setelah mereka dapat hadiah itu, habis itu perjalanan hidupnya makin panjang. Nanti ketemu deh. Nanti kalau aku nggak dapat kantong yang benar, nanti feses saya berantakan. Urin saya berantakan. Saya bisa menjalankan kehidupan saya selanjutnya nggak setelah saya menggunakan stoma? Toiletnya berubah nih. Biasanya kita buang air besar, pergi ke toilet, keluar dari belakang, sekarang keluar dari perut. Nah, ya Bapak Ibu, nah, ini perjalanannya bukan main-main. Berarti kalau gitu butuh perawat stoma yang model kayak apa? Butuh perawat yang mau merawat stoma model seperti apa? Bapak Ibu bisa jawab sendiri itu. Oke. Nih, salah satu contoh. Ada salah satu apa namanya project yang kita lakukan itu adalah bagaimana membantu Muslim Ostomid. Ini udah jadi juga bukunya, kualitatif nanti juga ada di SLI Bapak Ibu sekalian. Itu tentang perjalanan atau journey spiritual dari salah satu Ostomid kita, ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di SLI, Solusi Luka Indonesia. Problemnya apa? Bocor. Ya, problemnya bocor. Ternyata nggak cuma bocor, stomanya prolaps. Nih, lihat nggak? Panjang,
Harusnya stoma yang bagus seperti apa? Seperti bibir nih, kita punya bibir, nah seperti itulah. Karena stomanya panjang nih dikenal dengan nama prolaps, terus di sini ada hipergranulasi, ini Bapak Ibu lihat. Mulai sariawan di situ. Pakai kantong stomanya udah betul belum? Di Indonesia kantong stomanya cuma ada segini nih. Ada nggak yang lebih besar lagi? Ada ternyata sekarang. Nanti di Solusi Luka Indonesia udah ada tuh macam-macam jenis stomanya. Itu dari Convatec tuh ya, dia ada di situ. Jadi stoma itu, kantong stoma itu nggak cuma yang model yang ada di pasaran saat ini, tapi modelnya tuh banyak. Hanya sayangnya perawat kita nggak paham. Dokter kita belum paham. Kantong stoma yang benar, yang cocok untuk pasien itu seperti apa. Ukurannya, besarnya ya. Sehingga pada saat memasangkan kantong stoma tidak sesuai. Oke. Tahun 2023 masih ketemu bentuk stoma yang modelnya kayak gini. Nih saya kasih diary-nya teman-teman stoma kita ya. Terus tahun 95 nggak mau makan pasiennya. Tahun 2023 masih berkutat dengan hal yang sama Bapak Ibu. Wih, ngapain dia tahun 95 sampai 2023 masih berkutat bagaimana mengajarkan perawatan stoma untuk nakes? Kenapa sebegitu sulitnya? Soalnya berhubungan dengan feses, berhubungan dengan urin Bapak Ibu. Banyak perawat-perawat kita yang mereka terus kemudian mundur gitu. Karena yang diurusin ini. Kalau ditanya bau nggak? Bau. Terus kalau bau gimana? Ya memang pekerjaan kita di situ gitu. Jadi apa suka tidak suka, bagaimana melihat senyum mereka, bagaimana melihat kualitas hidup mereka dengan baik, itu sebenarnya apa yang menandakan bahwa keberadaan seorang nurse itu menjadi profesional gitu. Tapi kita masih berkutat nih tahun 95 sampai 2003 sampai sekarang gitu. Kita masih bergaining dengan apa sih sebenarnya kantong stoma yang tepat buat si pasien. Ya, lihat Bapak Ibu, masih pakai kantong plastik. Kita dengan bangganya memulangkan pasien. Udah kok, udah pakai kantong plastik yang bener. Pakai double tape. Kayaknya kita udah keren banget itu udah bikinin kantong stoma. Berpikir nggak kita? Kalau fesesnya berat itu kantongnya jatuh. Kalau kantongnya jatuh gimana? Dia ketemu orang lain yang ngelihat kantong dia jatuh. Atau iritasi di mana-mana. Terus kalau pakai kantong plastik seperti ini bau nggak? Kalau bau kira-kira ada yang mau peluk dia nggak? Ada yang mau makan bareng sama dia nggak? Nah, ya. Jadi kenapa kok plastik gula itu tidak dianjurkan gitu ya? Nah, terus langsung bilang gini, apa namanya? Itu jualan kantong aja. Enggak, Bapak Ibu, ya. Ini bukan jualan kantong. Ini adalah bagaimana caranya profesionalisme terjadi. Contoh nih ya, orang demam tinggi udah 10 hari. Bapak Ibu mau biarkan dia ngarujuk ke dokternya untuk cek apakah perlu antibiotik atau tidak. Terus nggak ada antibiotiknya terus pasien dibiarkan. Kan nggak mungkin. Nah, sama dengan pasien stoma Bapak Ibu. Nih, pakai kresek. Ada yang memodifikasi karena keluarannya urin. Dia pakai apa nih Bapak Ibu? Tutup botol. Itu struggle-nya mereka ngadepin karena nakesnya nggak paham. Jadi habis dipulangkan dari rumah sakit, coba Bapak Ibu cek sendiri pasien-pasien stomanya. Keluar dari rumah sakit, mereka berada di komunitas kayak hutan rimba. Mereka nggak tahu tuh harus bagaimana. Nggak ketemu komunitasnya. Sekarang enak udah ada sosial media. Jadi ada cerita tuh di situ tuh. Nanti Bapak Ibu ikutin sosial medianya di Indonesian Ostomy Association. Kemarin tuh di situ Mbak Muna tuh cerita, ada salah satu pasien tuh ngomong situ. Bingung dengan kondisi saat ini mau gimana gitu. Karena banyak banget berita-berita kematian yang berseliweran. Nah, artinya apa? Butuh dukungan. Ya, nih Bapak Ibu. Nggak cuma dewasa, anak juga ada. Ya. Punten bagus. Punten bagus, sakit. Iya. Coba yuk kita pakai kantong yang plastik gula, Bapak Ibu bikin sendiri deh plastik gula, terus Bapak Ibu tempelin ke badannya Bapak Ibu. Kayak gini nih Bapak Ibu, ya. Ada nggak rasa bersalah kita ngelihat tadi? Kadang-kadang kita cuma lewat, oh iya udah pakai kantong ya, oh iya kantong plastik gula, dan kita dengan bangganya udah bisa bikinin gitu. Padahal kalau dia kena kotoran itu sakit sekali. Oke. Sorry. Belum lagi mereka ngelawan stigma nih. Ya.
Nih udah modelnya udah kayak sarung tinju nih ya, ngelawan stigma. Ditanyain nama orang, ih kenapa beraknya kok dari perut? Nah, ya. Nih ibu ini lucu nih, ibu ini ngomong ya, kenapa kok penting banget nih perawatan stoma. Jadi dia datang ke kita pakai apa Bapak Ibu? Gayung. Jadi kotorannya dia taruh di gayung. Ini kalau Bapak Ibu ke Wuker, Bapak Ibu bisa ngobrol nanti kita undang dia datang. Ya. Penting banget Mbak Tuti, penting pisan eta teh perawat stoma. Coba ibu lamun eueuh perawatan stoma, ibu mau bisa ke pasar, ibu mau bisa ngaji, ibu mau bisa olahraga. Ieu ngurus iritasi di dieu, ibu teh pasti bingung kudu ka mana, kudu kusaha. Dikarenakan aya anu ngarawat stoma di Woker, alhamdulillah ibu bisa mengatasi segala apapun gitu Mbak Tuti teh. Jadi bisa ibu teh iritasi dikarenakan aya perawatan di Woker, perawat stoma. Tuh. Jadi ini mau ngajak Bapak Ibu sekalian. Biar perawatan stoma nggak cuma ada di Wuker aja, tapi ada di tempat Bapak Ibu semua. Terus gimana caranya gitu ya? Nah, lewat diskusi-diskusi ini dulu aja kalau Bapak Ibu belum ada kesempatan untuk nambah ilmu, nambah kompetensi di perawatan stoma. Ya. Jadi di SLI, di WAG ini kita bisa diskusi tentang perawatan Penting stoma. banget. Ya. Di beban psikologis ostomit, nggak bisa kerja lagi karena sakit terus, karena apa yang saya bikin pakai tali pinggang, saya malu ada kantong di perut, terus saya merasa tidak sempurna. Nah, itu tuh pernyataan-pernyataan psikologis dari si pasien itu jadi beban gitu. Nanti lihat ya, apa namanya, YouTube-nya di Museum Ostomi Indonesia, itu juga kita banyak sekali menceritakan kisah-kisah para ostomit ya. Jadi kalau lihat tradisional sama modern, coba lihat di luar negeri dong ya. Pasiennya oke, kenapa? Kantongnya bener. Setuju nggak? Ini pakai kantong plastik gula. Udah gitu letaknya salah. Nanti kita di sesi berapa gitu kita akan bikin tentang stoma sighting ya, Mas Dava ya. Kan kita akan terus belajar ya tentang ini ya. Nih, lihat Bapak Ibu. Oke. Jadi yang kita mau adalah dari tradisional yang kayak gini nih, berantakan, bisa bikin jadi yang modern. Oke? Semua berpusat pada pasien, tata kelolanya. Jangan kita atas mau kita gitu ya. Misalnya pasiennya butuhnya A, kita punyanya B, terus kita paksakan pasiennya ke B. Jangan ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kebutuhan pasien itu betul-betul kebutuhan individu atau dikenal dengan dipersonalisasi ya. Karena kita menghormati hak otonomi pasien. Itu penting sekali. Contohnya kemampuan dia menjadi mandiri dengan kantong yang dia sukai. Boleh itu ya, itu memang sebetulnya yang kita inginkan. Jadi memang harus keputusan dan kebutuhan dari si pasien dan juga keluarganya ya. Oke. Terus kemudian kita tugasnya ngapain? Kita mengadvokasi lah ya. Habis ini Bapak Ibu bisa diskusi sama dokter bedah digestifnya, dokter bedah umumnya, dengan rumah sakit, dengan komunitas di sekitarnya. Ternyata ostomed itu punya hak ya, punya hak. Bagaimana dia mendapatkan konseling sebelum dan sesudah pembedahan. Tahu tentang dapat letak stomanya. Punya stoma bentuknya yang baik. Jadi kalau kita kasih stoma bentuknya yang kayak tadi itu sebenarnya itu bukan haknya dia gitu ya. Ini kan nakes semua ya. Jadi saya cerita nih karena mereka punya hak itu dan lain sebagainya. Ada 10 hak ini. Jadi bisa kita pelajari dan itu bisa kita sampaikan kepada pasien. Oke. Jadi kalau gitu ini challenge-nya Bapak Ibu. Nah, ini saya pakai merah, kuning, hijau. Ini ada beberapa penelitian ya, penelitian yang dilakukan ya tentang personal identity ya, bagaimana tentang masalah penanganan dia terhadap spiritualitas ternyata masih kuning nih. Di Indonesia untuk Muslim kita udah ada MUI dan DDI ya. Terus kemudian udah ada contoh ya yang ngajarin ya. Terus kemudian keuangan, terus ketahanan ya, masalah finansial juga masih kuning. Pekerjaan, apakah dia punya pekerjaan yang tetap, itu juga masih kuning. Kenapa coba? Nggak ada yang mau terima, karena kantong stomanya nggak bener, jadi bau. Karena bau jadi nggak ada yang mau terima dia. Terus relationship juga gitu.
Kalau misalnya dia pakai kantong seperti itu, kira-kira pasangannya mau nggak? Yang misalnya yang sudah menikah, tiba-tiba pasangannya pasang stoma. Terus mereka harus berpelukan, mereka harus saling support. Kira-kira ada masalah nggak di relationship-nya? Ternyata masih. Terus peer pressure, sekitarnya, banyak tekanan dari sekitarnya. Ini kemarin dulu ada salah satu pasien kita ya, pasien anak gitu, merasa terintimidasi karena dia nggak bisa main bola, nggak bisa main lari sama teman-temannya karena pasang stoma. Kan diledekin. Pas dia coba lari, ternyata kantongnya jatuh. Wah, dapet apa namanya ledekan di situ. Nah, itu peer pressure tuh kuat sekali. Nah, bagusnya di Asia, family issue itu green, hijau. Jadi dukungan dan support keluarga itu luar biasa. Karena mungkin culture ya di kita ya, historical culture budayanya tuh sangat kekeluargaan. Jadi itu hijau. Tapi hijaunya cuma satu nih, family issue aja. Yang lainnya antara kuning dan merah. Jadi ini masih sebuah challenge buat kita. Jadi kita masih bisa perbaiki ini gimana caranya kita membantu mereka dengan baik. Oke, ini saya lewatin karena nanti mendingan ceritanya Mas Dava ya. Oke. Jadi kalau gitu modern stomach care memang maunya semuanya ambil enterostomal therapy nursing ya. Karena area ekspertisnya dia di stoma management. Tapi kita paham bahwa untuk sampai di kompetensi itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, butuh biaya, butuh izin, butuh tenaga, butuh segala macam lah, banyak sekali. Alhamdulillah besok kita pembukaan Indonesian EdMap, kelasnya full ya, kelasnya full, itu dari rumah sakit, dari praktek mandiri itu ada semua. Jadi memang kelihatannya sekarang ini manajemen rumah sakit sudah melihat bahwa kebutuhan terhadap wound dan stoma care ini penting sekali. Nah, kalau Bapak Ibu berkeinginan sebelum sampai menjadi seorang enterostomal terapi, boleh kita diskusi di WAG ini. Terus ya, nggak menutup kemungkinan ya. Jadi yang dilakukan apa? Preoperatif. Jadi kegiatan kita salah satunya adalah stoma sighting, edukasi dan konseling. Nanti kita bikin materi sendiri stoma sighting apa sih gitu ya. Edukasi dan konseling seperti apa sih gitu. Terus kemudian di stoma sighting itu biasanya kita anjurkan pasiennya pakai kantong ya. Belum dipasang stoma, belum. Pakai kantong, terus mereka melakukan gerakan-gerakan ya, sesuai dengan gerakan-gerakan sholat. Terus kemudian baru kita akan tandai di mana letak stomanya. Nah, ini kita bekerja sama nih nanti dengan dokter bedahnya. Ya. Dokter bedah digestif kita, dia udah tahu memang butuh sekali yang namanya stoma sighting. Tujuannya apa? Supaya pasiennya akan mandiri setelah penggunaan stoma. Karena kita mau lari kan dari tradisional ke modern. Jadi stoma sighting ini adalah salah satu model konsep modern pada perawatan stoma. Nah, nih kayak gini nih. Kalau lipetan-lipetan gini, kalau dipasang ada stoma di lipetan, susah kita masang kantongnya. Jadi kalau benar seperti ini, kita akan mudah untuk pasang kantongnya. Itu yang dikenal dengan stoma sighting. Habis pos operasi, kan udah tahu nih, stoma apa sih? Ada bukaan di perut. Misalnya pada pasien kolostomi atau ileostomi atau urostomi, semua sama nih bukaan semua nih. Nanti yang membedakan apa? Yang membedakan adalah keluarannya. Pasien habis post-op biasanya kita kasih yang transparan. Tujuannya apa? Mau lihat seberapa jauh stomanya ini berfungsi dengan baik. Oke. Nih, lihat. Bisa jadi nggak stomanya jadi kayak begini? Bisa, Bapak Ibu. Karena masyarakat di kita itu datangnya banyak yang late stage. Ya. Kita lihat lagi nih. Nah, oke. Pasien-pasien post-op, iritasi nih ya, baru selesai operasi 1 Oktober kemarin. Tapi kenapa stomanya rembes terus? Nah, ya. Nih, letak stomanya di tempat yang kurus, di ujung. Kotorannya masuk ke luka operasi. Yang mau makain kantong stoma juga udah pusing gitu ya. Karena nggak ada alat dan bahan. Tapi kalau ada alat dan bahan, itu bisa dilakukan. Nih, walaupun terbuka seperti ini, di luka operasinya, tapi kalau ada alat dan bahan, itu bisa dirapihkan gitu. Nah, ini letak-letaknya ya. Jadi kalau letaknya di daerah kolon, ya kita sebut dengan kolostomi. Kalau dia
keluarannya untuk mengeluarkan kotoran dan dibukanya di ilium namanya iliostomi. Tapi kalau keluarannya urin itu disebut urostomi. Jadi sekarang ini nggak bisa kita bilang pasiennya pasang kolostomi gitu. Pemikiran kita kolostomi pasti keluarannya feses dan letaknya di kolon karena namanya kolostomi. Paham ya Bapak Ibu ya perbedaannya ya? Jadi kalau di sekolah dulu kalau diajarin itu apa itu ada kolostomi, enggak, harusnya stoma. Jadi kalau letaknya di trachea ya namanya tracheostomi. Nah, yang membedakan apa? Isi kantong. Jadi isi kantong tergantung situasi dan keluaran ya. Nah, nih kalau ipas feses, ini kalau urin tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi isinya apa? Keluarannya. Nah, itu kalau iliostomi biasanya keluarannya lebih cair ya. Kalau kolostomi keluarannya lebih pasta. Oke. Nah, ini macam-macam stoma bag modern, ada yang one piece, ada yang two piece. Two piece-nya ada yang pakai klip, ada yang tidak pakai klip. Coba. Banyak kan macam-macamnya? Ada yang ukurannya sampai 57, ada yang ukurannya sampai 100. Nah, ada yang cuma wafernya aja. Ini wafer namanya Bapak Ibu ya. Wafer aja. Jadi jenisnya banyak sekali nih. Nanti bisa dilihat di Solusi Luka Indonesia berbagai macam bentuk kantong stoma ya. Nah, ini dia nih ya. Bentuknya macam-macam. Kalau urostomi yang membedakan adalah dia ada kerannya nih Bapak Ibu. Tujuan keran ini adalah ada anti reflux. Ini anti reflux namanya. Supaya cairan nggak masuk lagi ke dalam. Nah, ini ada yang drainable, jadi bisa dikeluarin ke sini fesesnya. Kalau yang begini, close. Artinya nggak bisa lagi nih dibuka-buka. Kalau udah fesesnya udah banyak, ya udah buang. Kalau yang ini masih bisa dicuci. Dicucinya harus dicucinya tuh maksudnya bukan diisi air yang berlebihan Bapak Ibu. Cukup di ujung-ujungnya aja dengan tisu basah, terus kemudian dilipat kembali. Kalau yang seperti ini, dua seperti ini, kantongnya bisa dilepas. Nah, ini bisa dicuci dengan benar. Oke? Jadi bukan memasukkan cairan berlebihan supaya stomanya bersih. Nggak usah Bapak Ibu. Karena stoma itu keluarinnya feses. Habis dibersihin juga akan keluar feses lagi. Jadi fungsi nggak untuk dibersihkan? Tidak sama sekali. Nah, saya masih lihat ini diisi air terus digrubyuk-grubyuk gitu supaya kotorannya bersih keluar. Nggak usah Bapak Ibu, itu yang sangat menyulitkan. Jadi cukup dibersihkan ujung-ujungnya aja. Terus kemudian tutup kembali. Nah, kalau yang lepas begini baru kita bisa cuci dulu ya. Dan ini beberapa aksesorisnya ada powder, ada pasta, ada skin barrier, ada seal ya, ada odor control ya. Banyak sekali. Oke. Jadi ini jadi peluang nggak untuk jadi stoma nurse? Peluang Bapak Ibu, mulai dari bayi sampai dewasa itu ada kasusnya. Bayi apa? Atresia ani, Hirschsprung ya. Kasus-kasus kematian tinggi karena infeksi setelah pemasangan stoma. Ada nggak? Ada. Saya nggak berani bilang data karena data nggak ada ya. Oke, ini saya mau cerita nih yang ada di Wuker. Di Wuker sendiri, ostomed yang berhasil kita cek gitu ya. Tahun 2025 ada sekitar 109 ya. Terus kemudian kita dapat laporan dari Indonesian Ostomy Association ada sekitar 617. Kawan-kawan dari Wahidin tahun 2023 cerita ada 103-an lah. Di TNI AL di Surabaya itu ada sekitar 282 ostomed ya. Jadi jumlahnya tuh semakin terus meningkat. Tadi ya lihat colorectal cancer tinggi, TB usus tinggi. Tapi jumlah stoma nurse-nya belum tinggi-tinggi. Sehingga kita putuskan ini harus ada pembelajaran tentang perawatan stoma. Ya. Oke. Nah, di Wuker sendiri kita sudah bikin model nih Bapak Ibu. Di Stomach Care Unit. Apa aja sih modelnya? Preoperatif counseling stomasiting. Kedua, ada perawatan stomach care mandiri pakai kantong yang efektif, yang cost efektif. Yang ketiga, ada edukasi rehabilitasi pasca pemasangan stoma. Terus kemudian kita punya pemberdayaan ostomid ke masyarakat, ada grup gathering, ada kantong gratis, kita kasih tahu fatwa ya. Terus kemudian untuk pasien-pasien yang butuh home visit, kita ada home visit dan layanan sistem rujukan via telepon, bisa, datang bisa ya. Sama ada edukasi untuk pendidikan dan pelatihan buat caregiver juga, buat nakes juga. Nah, ini Stoma Care Services yang dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin Stoma Care Unit, dapat nggak? Dapat. Hampir sama nggak dengan Wound Care? Sama.
Dan kebutuhannya juga tinggi. Tadi lihat pasiennya ya. Jadi tujuannya apa? Memastikan kebersihan, mengurangi resiko komplikasi, dan membantu pasiennya beradaptasi. Pasien kaget nggak? Pas dia lihat stomanya banyak banget nih. Ada multiple stoma di sini. Gimana? Terus keluarnya sebelah mana? Keluarga takut nggak? Pasiennya aja takut, keluarga takut, nih nakesnya juga takut. Susah juga kita ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses perawatan dan pengelolaan stoma itu dengan benar. Itu sebetulnya yang diinginkan. Oke. Terus kemudian kita bentuklah kelompok multidisiplin. Untuk profesional kesehatan ya, untuk ahli bedahnya, stoma nurse-nya, Bapak Ibu sekalian yang belum sekolah, jadi perawatnya, melakukan perawatan, terus kemudian ahli gizinya, social worker, perlu juga ke ahli agama, ya, stakeholder lainnya, kelompok ostomi, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memastikan perawatannya komprehensif dan berkelanjutan. Nggak selesai sampai di situ. Dicoba lihat. Pasien ini kenapa kok dipakaikan kantong yang transparan? Karena yang tidak transparan, pasiennya belum dapat. Oke? Nah, sekarang seneng banget nih. Karena Solusi Luka Indonesia sudah bisa memberikan solusi supaya bisa mendapatkan kantong yang tidak kelihatan. Jadi pasiennya itu bisa happy dong. Bayangin kalau kita mau makan, tiba-tiba feses keluar, terus kita lihat feses dikantongin. Atau kalau Bapak Ibu mau ekstrim, nanti Bapak Ibu, nih, coba nya ditaruh di kantong, terus Bapak Ibu kantongin deh. Taruh di plastik gula, terus Bapak Ibu kantongin. Gimana rasanya? Sarapan, atau makan siang, atau makan malam, tapi ada feses di kantong Bapak Ibu. Ya, kalau mau ekstrim. Oke, supaya bisa merasakan kepedihan gitu ya Pak ya. Nah ini WUCARE ya, stomakernya di ruang publik ada. Ini ada lorong edukasi, dari sini ada tempat perawatan. Ini ada depo free stoma bag. Terus kemudian di museum kita punya beberapa jenis-jenis kantong. Di Solusi Luka Indonesia di bawah di depo juga kita punya beberapa aksesoris ya. Jadi boleh pilih kantong seperti apa aja. Terus kemudian kita ajarkan tentang pemasangan stoma ya. Kalau ini yang urostomi ini masih ada stand-nya. Oke. Ini ruang konsultasi, ini ruang perawatan tadi itu, ada edukasi-edukasi stoma. Mainlah ke WUCARE ya. Ada sportive care ya untuk ruang konsultasi di situ. Oke. Terus kita lakukan nih edukasi di sana nih, peer group ya, sharing experience. Nah, ostometnya sendiri gimana? Ngajarin nih. Contoh nih ya, lagi ngajarin tentang edukasi pemasangan stoma. Persiapan ganti kantong stoma. Jadi apa aja yang biasanya aku pakai, yang aku siapin. Biasanya aku dalam satu tas gini udah menyiapkan semua alat-alatnya. Di sini aku punya kantong stoma yang opak dan konveks. Terus ada skin barrier, ada remover, ada juga pasta, ada seal, terus gunting, penggaris, plester tinggal tempel, ada juga plester kertas ya, terus sama pewangi kantong gitu, klip.
Aku pakai yang tupis, pakai yang convex, jadi nggak perlu pakai pasta stoma. Ini ukurannya udah pas, biar nggak tajam diratain dulu. Begitu, pakai skin barrier dulu. Buka plester sisi ujung. Terus tutup kantongnya sampai bunyi. Terus aku punya pewangi kantong, sedikit aja. Oke, tinggal dilipat. Kunci. Di situ tinggal pakai belting. Aku udah nggak pakai plester lagi karena si kantongnya sudah ada plester ya. Oh, keren ya. Itu ostometnya sendiri ya. Jadi nanti ostometnya sendiri yang akan bantu ngajarin. Terus ya. Nah, nih ya. Ini kita di Indonesia, ini di Jepang. Jadi nanti kalau jalan-jalan di Jepang, Jepang tuh sangat menghargai, ya, sangat menghargai apa namanya ostomet ya. Dan salut sekali mereka di sana tuh udah ada nih yang buat ostomet tuh mereka udah ada apa namanya toiletnya sendiri. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, stoma patient need you at the first time you teach them until the end of life. Jadi pertama kali dia ketemu pasti udah, kalau Bapak Ibu udah bisa ngerawatnya dengan benar, mereka tuh pasti akan berupaya untuk bertanya terus dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa melayaninya dengan baik, Masya Allah ya. Janjinya bukan cuma di sini aja loh Bapak Ibu, janjinya juga sampai nanti loh di sana. Insya Allah ya. Nah, ini referensinya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita diskusi, saya kembalikan ke Mas Dava. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Bu Wida atas penyampaian yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu tadi sama-sama sudah kita dengarkan ya penyampaian awal yang disampaikan oleh Bu Wida. Kita langsung saja Bapak Ibu, kita open diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, Bapak Ibu silahkan aktifkan kameranya lagi ya Bapak Ibu, biar diskusi kita bisa interaktif. Nah, ini sudah muncul. Bu Aron dari tadi dengerin aja nih Bu Wida, kusuk dia dengerin, fokus. Maya Pada udah pernah pelatihan, tinggal jadi ini ya Bu ya,
Ikutin yang Stomaners ya Bu ya. Iya. Iya betul Bu. Betul, betul. Gimana tadi dengerin apa cerewetnya aku cerita. Tapi kasus Toma emang begitu kan? Bu Wida izin, di sini ada Bu Tias namanya. Bu Tias ini eh, ayahnya memakai kantong stoma, Bu Wida. Ah, Hmm. masih Boleh? sampai sekarang? Masih, boleh Bu Tias Masih, Bu. sharing? Ya, Oh, masih. masih, Bu iya. Tias? Ya, itu kalau dari dokter itu seumur hidup. Toh kalau misalnya itu nanti akan disambung kembali, resiko untuk operasi lebih tinggi. Jadi karena usia juga kami putuskan, ya sudah kami rawat aja dengan stoma. Iya. Pakai kantong apa, Bu? Pakai kadang menggunakan ini, yang kami gunakan sekarang adalah merek Hollister yang 8651. Ah, merek Hollister ya. Ya, tapi Transparan atau untuk tidak transparan? yang tidak transparan. Terus kemudian yang untuk aksesorisnya menggunakan Convatec untuk stomizing pasta dan powdernya, sama Removove dan skin barriernya. Ah, oke, oke, oke. Terus Ini aktivitas Bapak aman ya? aktivitas Bapak aman. Selama ini aman, hanya karena kalau banyak aktivitas kan Bapak ada COPD juga. Nah, Oh, iya, iya, iya. iya, ada COPD, kemudian ada di gangguan jantungnya juga ya. Memang kami batasi juga terkait dengan aktivitasnya. Tidak boleh terlalu yang angkat-angkat berat, senyamannya Bapak saja. Tapi itu Begitu, Bu. Bapak udah ngerawat sendiri? Bapak ganti Untuk kantong membersihkan, sendiri? Bapak sudah sendiri, tapi untuk mengganti kadang masih kami bantu. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, Ya. iya, iya. Nah, kadang-kadang kalau pengen jalan-jalan sendiri, pengen kemana gitu ya, ditemenin terus ya, nggak boleh ditinggal sekarang ya. Masih kok Bapak masih bisa aktivitas. Ah, oke. Ya cuman kadang kan kami tinggal kerja juga di rumah cuman dengan ibu gitu. Ya Ah, sudah nanti kan untuk ganti kantong kolostominya itu kan bisa 3 hari sekali atau 2 hari iya, sekali betul, kan. betul, betul, Jadi nggak betul. terlalu masalah. Cuman ibu, Ah, apakah bisa saya tanyakan yang terkait dengan pembersihannya tadi kan ah, disampaikan bahwa itu tidak bisa untuk dimasukin banyak air kemudian diopiok-opiok hanya di ujungnya saja. Nah, ya. karena kalau misalnya dari kolostomi itu kan kadang fesesnya itu padat ya. Mm-mm. Dia padat gitu kan. Nah, kalau hanya dibersihkan di ujungnya itu kan kadang ngerasa nggak nyaman gitu ya, Bapak. Jadi masih sampai sekarang pun masih kami bersihkan dengan NaCl. Ya, yang nggak nyaman itu biasanya kitanya lah. Dari Bapak Bapak juga. sendiri juga bersihnya, iya, dibersihkan pakai NaCl. Jadi gini, karena gini, Mas Dava ada kantong stoma nggak di situ? Bisa ditunjukin? Bisa Bu? Oke. Jadi Bu, kalau kalau fesesnya padat, sebelum dipasangin kantong kasih minyak aja, minyak kelapa. Oh, Oke, biar licin, ya, oh biar itu di licin. bagian kantongnya. Ya, di bagian kantong sama kalau pernah kan kalau kita mau ngasih makan NGT kan speed yang 50 cc kan suka keras ya. Kan pasti kita minyai ya Nggih. supaya dia pas kita tarik bolak-balik itu lancar, ya nggak? Oh iya, nggih, nggih. Iya, Oh iya. nah kayak gitu aja, kasih minyak di situ, jadi fesesnya tuh bisa turun ke bawah. Oh iya. Baik, Satu, terima kasih sekali. Nggih. dapat ya Bapak Ibu Baik. ya. Memang kita Ya. juga bergaining dengan pasien tuh gitu, karena dari awal diajarinnya dibersihin pakai NaCl gitu kan. Coba deh, kita tuh Nggih. cebok pakai NaCl nggak? Kenapa? Kita kalau cebok pakai NaCl tak? Enggak. Kalau kita cebok Yang nggak pakai NaCl ya wes, nggak usah pakai NaCl gitu. pakai air aja ya. Ya, itu kedua ya. Berarti udah. Kemudian ya, terus satu lagi, ini ada sebuah kasus ya Bu ya, dari berbagai macam kasus yang disampaikan tadi sangat menarik ya, dengan berbagai macam bentuk stoma yang ada, termasuk stoma yang di sampingnya itu terdapat luka, jalurnya itu lumayan berongga. Nah, itu kan untuk saat ini itu kan masih pada bingung juga nggih, karena itu akan membuat stoma itu akan gampang mengelupas. Nah, untuk dari UCARE sendiri untuk menangani kasus stoma yang seperti itu bagaimana Bu? Apakah dengan alginat atau dengan apa ya? Terima kasih. Sama-sama. Enak tuh ada gambarnya. Kalau ada gambarnya nanti kita di grup ya. Kalau ada gambarnya nanti tak jelasin di grup.
Jadi ada Oh, foto, boleh. terus nanti Bisa aku ada. jelasin. Ya. Jadi nanti bisa Bisa ada dibanding, gambarnya nanti. dijelasin. Sip. Oke. Oke, jadi karena nggak Iya. kelihatan. Terus coba Mas Dava diginiin kantong stomanya. Oke, Bapak Ibu nggak kelihatan, mundur lagi. Oke, itu kan ada wafer ya Bapak Ibu ya. Tahu wafer ya? Tunjukin Mas Dava wafer. Wafer tuh yang warnanya coklat itu loh Bapak Ibu. Ya, wafernya tuh itu ya. Nah, wafer itu kan isinya hidrokoloid. Oke. Kalau dia terkena cairan terlalu banyak, itu biasanya gampang melt, gampang apa sih namanya? Rusak, gampang rusak. Itu yang bikin pada saat kita merawat pasien-pasien stoma ya, di tengah-tengahnya tuh, di tengah-tengah Mas Dava tunjukin yang di tengah-tengah tuh. Yang di tengah-tengah itu, kalau dia bolak-balik kena cairan, itu tergerus. Tapi di samping-sampingnya nggak kenapa-napa gitu. Jadi bagusnya kenapa kok nggak dikocak-kocak pakai air gitu ya, pakai NaCl atau pakai air itu karena untuk melindungi tadi kan tujuannya kan protection skin barrier. Tapi skin barriernya kita acak-acak terus, kita kasih air terus, jadi dia melebar gitu loh. Jadi akibatnya bisa bikin iritasi di situ. Tuh. Terus kemudian yang di tengah-tengah tuh kan suka keras tuh, makanya sering apa sih namanya, sering dialusin gitu. Karena itu bisa bikin mechanical injury di stoma. Stoma itu kan kayak bibir ya, halus, lembut gitu. Nah itu kan keras. Coba aja kalau itu kita hidrokoloid kita gini-giniin gitu, itu pasti akan robek gitu. Nah itu bikin mechanical injury di situ. Jadi makanya sekarang ini di kita nih sedang kita punya terobosan dengan menggunakan moldable. Produknya produk Convatec tuh Bu. Jadi kita nggak perlu gunting lagi, nggak perlu segala macam, cuma tinggal diulir, pasang di stomanya, nanti dia langsung ngikut ke stoma. Jadi kayak kalau kita pakai baju yang pas di leher itu apa? Tahu ya? Turtle, Baju Bu. yang turtleneck. Nah, kayak turtleneck Ya, gitu. turtleneck. Ya, modelnya seperti itu gitu. Nah, itu karena di luar negeri itu masalah yang diakibatkan karena mechanical injury karena kita menggunakan kantong stoma yang apa namanya yang digunting-gunting, terus yang bisa kalau kita lupa ngehalusin itu bisa bikin iritasi. Tuh, itu 3 tuh yang berhubungan dengan wafer itu. Itu namanya wafer ya. Tapi bukan Roma coklat wafer ya. Wafer yang gitu tuh. Kan bentuknya kayak dodol dia ya. Kayak dodol. Jadi apa namanya kenyal gitu. Nah itu kalau bolak-balik kena air, di atasnya kan plastik, kita pikir masih bagus gitu. Padahal sebenarnya di tengahnya udah kegerus. Karena tadi bolak-balik kita apa sih namanya bikin dia hilang gitu ya, karena kita pakein air. Jadi kalau gitu cuman bersihin aja di ujungnya, bersih gitu udah cukup. Kasih minyak tadi ya supaya FSS-nya turun ke bawah, terus bersih, langsung bersihin pakai mitu saja udah cukup. Supaya wangi biasanya kita suka kasih mint, apa sih peppermint gitu boleh, supaya pas lagi kita buka kantong stomanya nggak bau pung gitu. Paling habis makan jengkol, makan duren gitu kan, stres juga ya. Si pasiennya juga stres kalau misalnya minta tolong misalnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya loh Bapak Ibu, kita aja buang air besar bau nggak? Iya, terus kita mau sombong buang air besar kita nggak bau kan? Nggak, iya nggak. Jadi sebetulnya itu adalah suatu kewajaran gitu. Justru kalau berbau itu wajar, berarti stomaknya bagus gitu. Oke? Ibu izin bertanya lagi, untuk terkait minyak yang diberikan itu apakah bisa dengan minyak goreng atau minyak? Boleh, minyak goreng wae. Baik, baik. Minyak goreng aja Bu, monggo. Nggak ada yang spesial kok. Minyak Soalnya zaitun atau berarti nggak ada spesial minyak apa ya? nggak. Kalau yang Udah pewangi aja. kantong tadi apa ya Bu ya? Apakah ada, kalau pewangi kantong saya memang baru tahu sekarang ini tadi kalau ada pewangi kantongnya ya. Produk Alker dia punya pewangi kantong, produk Conva juga ada pewangi kantong. Tapi kalau mau itu tuh yang mau yang suka apa Dari sih mana di Solusi Luka Indonesia Bu? sudah dijual? Ibu putus-putus apa aku yang putus-putus nih? Suara Bu Tias putus-putus, Bu. Ada di Solusi Luka Indonesia Bu. Tinggal dicek aja pewangi kantong. Tapi kalau misalnya belum punya, itu harganya murah kok pewangi kantong. Atau nggak kita pakai ini nih yang apa sih? Yang buat wangi-wangi hidung itu apa sih? Yang buat flu itu kan juga boleh tetes. Fresh care. Pakai fresh care. Fresh care.
Boleh-boleh Itu aja. nanti fresh care-nya dimasukin aja atau Iya, dioleskan di kantongnya belum dipasang. ya ditetesin aja di kantongnya. Oh, berarti bisa minyak kayu putih juga bisa. Monggo, minyak kayu putih bisa. Ini ya hidrokoloid itu kan, kalau pas ditempel di kulit itu kan harus kering. Iya, Ya harus kering. Kan kadang-kadang kalau basah dia nggak bakal nempel loh hidrokoloidnya dengan baik. iya. Ya nggak? Jadi pastikan itu dry betul. Nah biasanya nih kita suka pakai ini nih, itu juga dari kawan-kawan Ostomit. Johnson Johnson yang warnanya hijau tuh, Colognes-nya Johnson Johnson. Colognes apa Colognes? Colons. Iya, Colons ya. ya tahu ya Bu ya, Colognes ya. Itu bisa dipakai buat ngeringin kulit di sekitarnya. Oh, Jadi dia dry. Kalau dia udah kering, kita pastikan udah kering, tempel lah itu hidrokoloid. Tuh. di kolon kulit. Kuwi dikai nom. Di Kristi taruh. Oke? Ada lagi yang ini nih, komplain pasien. Ini dikasih tahu semua nih komplain pasien nih. Kentutnya suaranya kencang. Bener nggak? Dut gitu kan? Pas lagi meeting, lagi rapat gitu, kan nggak bisa ditahan ya nggak? Apa kentutnya ya nggak? Terus bunyi dung gitu. Gimana cara nahannya? Sama Bu, di stomanya kasih minyak. Jadi pas keluar blebeb gitu. Nah, karena Bapak pakai ini soalnya, jadi Bapak mesti dibantu nih, ya. Kasih aja di situ minyaknya sedikit. Jadi pas dia flatus, nggak pop gitu. Oke? Dapat? Bu, maaf, klarifikasi sekali lagi. Untuk minyaknya itu ditaruh di stomanya atau di kantong kolostominya? Kalau supaya fesesnya nggak lengket, taruh di kantong kolostomi. Oh, iya, iya, iya. Kalau supaya kentutnya atau flatusnya nggak keras bunyinya, Ditaruh di stoma. taruh di Oke. stoma. Jadi dia ada Baik. pelapis, jadi keluarnya blep blep gitu. Oh, baik, baik. Kalau Baik. bunyinya keras kan nanti tetangga sebelah nanya, ini siapa sih kentut sembarangan? Ora ono sopan-sopane, gitu kan? Oke, baik, baik, Bu. Terima kasih. Sami-sami. Mana Oke. lagi nih? Luar biasa ya Bu Tias ya sharingnya ya, diskusi ya. Mungkin Bu Yanti ada yang mau di-sharingkan. Bu Yanti dari Jambi kalau nggak salah. Bener ya Bu Yanti ya? Masih di mute Bu? Ya, dari Jambi, Pak. Bu Yanti mungkin ada yang mau di-sharingkan nih bersama Bu Wida nih. Kasus seperti apa yang sudah Bu Yanti temui? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ida. Sore, Ibu. Ya, saya Yanti dari Jambi. Ada kemarin saya ketemu kasus pasien yang terpasang kolostomi di bulan Desember 2025. Jadi pasien post-op kolostomi karena CA kolon. Nah, jadi karena kami kendalanya di Jambi untuk kantong kolostomi itu agak susah. Di apotek-apotek juga agak susah mencarinya. Jadi pasien itu sempat beli online gitu. Nah, kan beli online jadi ada beberapa yang kadang baru terpasang udah bocor gitu kan. Jadi kulit sekitarnya kan jadi iritasi gitu. Nah, jadi ini yang bikin kadang tuh pasien kan ngeluh katanya, Bu, kulit saya jadi merah gitu. Nah, jadi kadang karena kita keterbatasan ini juga, alhamdulillah kemarin udah dapat nomor apa namanya Salesnya Convatec, jadi agak ini kan. Kalau kemarin-kemarinnya agak susah Bu, karena kita di Jambi agak susah untuk mendapatkan kantong-kantong kolostomi. Nah, itu juga ada beberapa pasien sebelum-sebelumnya, karena kebanyakan pasien-pasien terpasang kolostomi ini pasien yang menengah ke bawah ya Bu ya. Jadi saya pernah waktu masih berdinas di ruangan anak itu, jadi pasien bedah anak yang terpasang kolostomi. Nah, jadi karena keterbatasan mereka untuk membeli kantong kolostomi dan susahnya juga untuk mendapatkan kantong kolostomi, jadi mereka pakai kantong gula tadi yang seperti Ibu bilang tadi gitu. Nah, kan jadi sekitar lukanya yang iritasi, yang merah gitu. Nah, apa namanya? Tapi alhamdulillah sekarang ada beberapa apotek yang
menyediakan ada menjual kantong kolostomi yang ada yang bisa ditempel apa namanya. Jadi paling cuma ganti kantong. Nah, kemarin ini saya yang jadi mungkin karena keterbatasan saya tentang apa stomaker. Jadi kemarin itu pasiennya sempat nanya, Bu, kalau saya ngebersihinnya gimana ya? Saya bilang, "Kan saya mikir juga. Cuman tadi dapatkan ternyata nggak perlu kita ubek-ubek ya Bu ya sampai ke atas. Jadi saya bilang ya udah paling bersihin sekitarnya aja karena kan nggak mungkin kita mau nyemprot mau pakai kayak spray pun sekalipun mau jemprot ke atas kan yang ngumpul juga kotoran juga gitu bakal kotor lagi saya pikir gitu kan. Dan ternyata benar baru dapat sekarang ternyata benar yang saya cari ke pasien. Nah terus ini yang wangi tadi Bu, nah itu juga kendala gitu kan. Nah, ini baru dapat lagi nih ilmu baru sore ini, waduh nggak sia-sia sore ini ikutan Zoom. Jadi saya baru Alhamdulillah. tahu kalau ada pewangi buat stoma gitu kan. Jadi kadang pasien itu memang salah satu keluhannya gitu, Bu, saya itu mau pergi kontrol ke rumah sakit. Kadang udah dibersihin nih, udah ganti, udah dibersihin BAB saya katanya. Tapi kan karena nunggu antrian lama ya Bu ya, nunggu antrian lama, kantong saya udah penuh lagi. Aduh saya kan agak kesulitan katanya kan kadang tuh ada aromanya gak enak katanya kan. Nah ini perlu dapat ilmu lagi ada ternyata ada pewangi stoma. Itu aja deh Bu. Setuju, setuju. Jadi memang challenge ya, unik ya. Pasien-pasien stoma Iya. ini unik loh. Ibu bisa bayangin nih, kita besok nih kita kan ada acara di Bogor ya, Asia Pacific Ostomy Association Conference. Iya. Itu tuh sebetulnya ostomed semua banyak juga yang hadir. Ada dari Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Filipina. Bahkan yang paling Filipina ini pakai kursi roda loh, karena dia ada trauma, karena dia trauma gitu ya. Jadi nggak cuman stoma aja, tapi juga ada pressure injury dia pernah ngerasain ya. Terus dia udah menikah juga dan lain sebagainya. Jadi di luar sana pasien-pasien stoma itu sudah terawat dengan benar gitu, karena jumlah stoma nurse-nya memang banyak gitu. Tapi di kita orang yang tadi kita ada kendala stoma nurse kita kurang. Terus yang kedua jumlah orang yang mau belajar tentang perawatan stoma sederhana kayak yang barusan Ibu cerita itu kan sebetulnya challenge ya untuk Iya. dipelajari. Tapi yang memberikan pengetahuan juga kan sedikit ya. Karena memang jarang gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu hmm, Bu ya. Tantangan ya keinginan Bu. ya. Ya, keinginan kita gitu ya supaya banyak orang yang belajar tentang stoma karena dari ostomed-ostomednya sendiri Bu. Jadi ini sebetulnya agak terlambat ya. WAG ini agak terlambat ya Mas Dava. Karena kita udah punya nih yang namanya telenursing Bu. Di situ isinya ostomed semua Bu, Om Yohan Bu. Yang tadi tuh ya yang ada jumlahnya 200 sekian itu satu Indonesia tuh pada kumpul di situ. Pada nanya, cerita apa segala macam. Kesulitan mereka adalah mereka sulit ketemu dengan stoma nurse. Nanti coba dibagikan link tree Mas Dava. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kita udah bikin tuh link tree ya, link tree supaya apa sih namanya? Ostomed itu bisa tahu di mana mereka bisa mendapatkan stoma nurse-nya. Nah, buat Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat, jadi bisa juga diskusi atau konsultasi ketemu stoma nurse-nya mana nih yang ada di daerah tempat Bapak Ibu sekalian juga boleh. Atau ya tanya di Solusi Luka Indonesia biar gampang. Jadi Solusi Luka Indonesia itu sebenarnya kita tuh sedang lagi cari terobosan lewat mana ya gitu loh. Karena semua orang FOMO-nya luka, ya nggak? Diabetes, 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 semua diabetes gitu. Padahal pasien stoma tuh ada di depan mata. Jumlahnya ada 300 sampai 500 depan mata kan kita bingung ya sendirian kalau ngerawatnya gitu. Nah, gimana caranya sama-sama bisa bantu ngerawatnya. Tapi dirawat oleh nakes yang memang senang dengan perawatan stoma, dia punya empati ke sana, terus kemudian mau berkeinginan untuk belajar tentang perawatan stoma, terutama tentang pemasangan kantong yang benar. Nah, tugas kita ngapain? Nyediain alatnya. Jangan sampai tadi kata Ibu bilang, di Jambi susah cari alatnya. Jadi Iya. gimana mau ngerawat stomanya? Iya nggak? Pasien pulang misalnya dari mana Pineng, pulang dari itu juga susah. Nah kalau untuk kasus pasien-pasien nggak mampu, kita tuh ada museum stoma. Itu kita juga bisa bantu untuk kasus-kasus pasien yang kurang mampu. Tapi memang saat ini masih seputaran di kita. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak mampu sekali, kita bisa cari
Misalnya, Ibu bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, jelaskan tentang perawatan stoma di sana, ya, Eh, dengan rumah sakit, jelaskan dengan yang betul tuh kantong stomanya seperti apa. Nah, itu juga boleh-boleh aja. Ya, jadi segala cara dipakai untuk bisa bantu pasien stoma. Apalagi yang ngalamin nih ya, kayak Mbak Tias, ibu ngadepin sendiri gitu. Abis ini Bu, abis ikut WAG ini biasanya loh, saya nggak itu ya. Cuman prediksi aja, biasanya abis ini pasien stoma banyak nih yang ke tempat Bapak Ibu sekalian. Biasanya Allah tuh ngujinya gitu ya. Tiba-tiba pasien-pasien stoma semua pada datang ke tempat Bapak Ibu. Ya, monggo. Kalau ada lagi, itu tips dan triknya ya. Kalau kasus anak yang tadi Ibu cerita, memang betul di Indonesia ini mungkin karena perkawinan dekat, saudara, itu yang bisa bikin seringkali muncul tinggi sekali kasus kejadian atresiani. Kalau Hirschsprung biasanya karena malnutrisi kita, Bu. Pasiennya kebanyakan makan makanan cepat saji yang kayak yang murah ya, kayak noodles kayak gitu. Itu bikin ususnya tuh lebih cepat bergerak gitu ya, kontraksinya cepat, peristaltiknya cepat sekali bergerak. Jadi dia invaginasi tuh Bu, masuk ke dalam gitu ya, masuk ke dalam. Nah itu juga kasus-kasus seperti itu juga cukup tinggi di kita. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, terima Ya. kasih Bu Wida, Jadi mulai Bu Yanti, dari makasih. anak sampai lansia ada semua. Iya, Bu. Ada semua, Bu. Lengkap ya Bu Wida ya. Ada semua, iya betul. Saya malah mikirin lagi ada kasus tuh Bapak Ibu sekalian, karena dia terpasang stoma, nakesnya kurang paham, akhirnya pasiennya justru bunuh diri Bapak Ibu, Oh, karena dia tidak mendapatkan akses yang benar ya, tentang perawatan stoma. Karena kan stigma ya di masyarakat ya, tadi kayak Ibu yang tadi ngomong kan, nggak bisa kemana-mana, ke pasar nggak bisa, ngaji nggak bisa, apa segala macam nggak bisa gitu. Tapi setelah dia belajar tentang perawatan stoma modern, si pasien itu ya belajar stoma modern, udah selesai dia, udah naik haji juga dia. Udah jadi hajah beliau ya. Monggo, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, memang tadi diskusinya memang sangat seru sekali Bapak Ibu ya. Sangat interaktif. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mempunyai kasus stoma, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, dikirimkan saja di dalam grup. Karena WAG kita itu memang tempatnya untuk diskusi sharing ya Bu Wida ya. Jadi nanti kalau ada ketemu kasus, Bapak Ibu bisa langsung kirim di grup. Nanti kita akan eh, kasih saran ya, seperti itu. Menggunakan apa saja, ini kasusnya yang terjadi, kok bisa ya terjadi seperti ini, gitu. Solusinya apa, gitu. Di Solusi Connect ya, Bu Ida ya. Semua. Ya, Solusi Connect. Dan yang jelas tadi ya, gini, kadang-kadang kita dihadapkan oleh situasi yang sulit karena keterbatasan alat dan bahan. Di mungkin kita pas googling di internet ada alatnya begini, tapi kita nggak tahu carinya di mana gitu ya. Tadi yang Ibu Yanti cerita, akhirnya saya ketemu nih, ada produk Convatec, saya ketemu salesnya ada gitu ya. Iya kalau salesnya cepet tanggap ya. Kadang-kadang salesnya nggak cepet tanggap, pusing juga kita ya. Jadi memang apa namanya, kebutuhan alat dan bahan ini menjadi senjata kita sebenarnya untuk menolong mereka gitu ya. Untuk menolong mereka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Karena sebenarnya pasien stoma itu, kalau menurut Bapak Ibu, pasien disabilitas nggak ya? Hmm? Pasien disabilitas nggak? Enggak selalu. Nggak selalu. Enggak selalu. Kalau pasien diamputasi, dipotong kakinya, kelihatan ya, Ya, disabilitas langsung. Iya nggak? Kalau ya. pasien stoma, dipotong stomanya, ditaruh di perut, fungsinya berubah nggak? Iya, Ibu. Iya, jadi kalau gitu masuknya disabilitas nggak? Masuk. Harusnya masuk ya, karena di luar negeri itu mereka udah bilang namanya invisible disability. Jadi kecacatan yang tidak terlihat. Kan sambil ngobrol gitu orang dia pakai baju bagus nggak kelihatan kan? Iya nggak? Jadi kalau gitu hak-haknya harus diperjuangkan nggak? Iya, hak-haknya harus diperjuangkan. Salah satunya apa? Dia mendapatkan kantong yang layak, yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau pasiennya bayi, ya jangan dikasih kantong dewasa. Di kita kan gitu ya.
nggak ada kantong lagi. Ya udah pakai kantong dewasa akhirnya. Kasihan pasien anak pakai kantong eh, dewasa. Tuh, tadi ya keterbatasan ya, Masya Allah ya negara Konoha. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Kalau sudah cukup, mungkin kita cukupkan ya sesi diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau nanti sudah mempunyai kasus, jangan lupa untuk di-share ya di dalam grup. Jangan ragu-ragu. Bu Tias nanti bisa langsung dikirimkan agar nanti ditanggapin langsung dengan Bu Wida ya di dalam grup ya. Begitu juga Bapak Ibu lainnya. Saya yakin Bapak Ibu yang tidak aktif kamera ini mempunyai banyak kasus nih di lapangan. Cuman karena memang keterbatasan waktu, karena kondisi sedang melakukan aktivitas lainnya, jadi saya yakin Bapak Ibu sambil mendengarkan. Baik Bu Wida, terima kasih banyak untuk sesi pertama kita di forum SLI Connect. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya, dengan Bu Wida juga ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak Bapak Ibu kalau nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi diskusi yang lebih menarik bersama Bu Wida. Apalagi Setuju. kalau Bapak Ibu Bapak Ibu punya kasusnya. Jadi kita Iya, sekalian case tadi. Jadinya, Bu ya. kalian case tadi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa disiapkan ya Bu Wida ya. Case study-nya langsung yang Iya. Bapak Ibu dapatkan Terus kita di masing-masing. dalam juga boleh loh diskusi tentang case tadi ya. Jadi jangan diem-diem aja kalau Bapak Ibu punya kasus stoma. Ini kasus stomanya kayak gini nih, mau diapain. Ya mudah-mudahan dengan itu kita kaya ya ilmunya dengan berbagai macam experience yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Betul. Betul sekali. Ibu Tias ini udah semangat dia nih. Wah. Salam buat Bapak ya Bu. Udah berapa tahun berarti Bapak ya? Berapa tahun Bapak? Hampir 2 tahun Bu tadi Bu. Oh 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Betul. Betul ya Ibu Tias ya? Iya, hampir 2 tahun Bu dengan stoma. Oh luar biasa. Oke Bapak Ibu, dan yang terakhir sebelum kita berakhir di ruang Zoom kita pada hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu untuk dokumentasi di sesi perdana kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain boleh mengaktifkan kamera yang terlebih dahulu, izin. Mahal ya kalau perdana ya. Iya, karena ini sesi eksklusif nih Bapak Ibu. Oh ada Bu Dia juga nih, Bu Dia apa kabar? Bu Dia. Oke, ada lagi mau aktifkan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Berikan senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bapak Ibu, kita pose SLI Connect dong. Nah, SLI Connect itu kayak gini. Bersama dengan sahabat-sahabat Ostomed lainnya. Nah, ini Bapak Ibu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wida atas Sami. penyampaian materi yang sangat luar biasa. Sehat selalu Bu Wida dan Bapak Ibu. Terima Bapak Ibu kasih juga. banyak untuk sharingnya, untuk pengalaman hari ini. Ya, Alhamdulillah. informasi kegiatan SLI Connect akan saya sampaikan di grup ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, Sampai ketemu di grup Bapak Ibu. sampai ketemu di grup Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Sampai jumpa. Sampai Waalaikumsalam. jumpa.